Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, marilah kita teruskan kajian tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita sampai pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini sering kita dengarkan, terutama pada saat Idul Adha, momentum kita sering memperingati bagaimana pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putra-putranya, keluarganya. Semuanya banyak memberikan inspirasi, manfaat pada kita semuanya. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi dan rasul yang disebut dengan ulul azmi, yaitu yang memiliki tekad bulat, memiliki azam, memiliki kesungguhan. Rasul-rasul yang cobaannya itu lebih banyak dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya, dan mendapat julukan Khalilullah atau kesayangan Allah, kekasihnya Allah. Rasul yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Ta'ala dan merupakan leluhur umat muslim. Nabi Ibrahim merupakan tokoh manusia yang namanya disebutkan terbanyak kedua dalam Al-Quran, yakni sebanyak 69 kali. Kalau Rasul yang terbanyak pertama disebutkan dalam Al-Quran, siapa kira-kira Pak? Rasul terbanyak adalah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih 136 kali, yang paling banyak. Kemudian Nabi Ibrahim yang kedua yaitu 69 kali. Yang ketiga adalah Nabi Yusuf alaihissalam, itu disebutkan 58 kali dalam Al-Quran. Yang keempat Nabi Isa 55 kali. Yang kelima adalah Nabi Nuh alaihissalam 43 kali. Yang keenam Nabi Lut alaihissalam 27 kali. Yang ketujuh adalah Nabi Adam alaihissalam 25 kali. Yang kedelapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 kali. Nabi yang 9 adalah Nabi Sulaiman 21 kali, dan yang ke-10 Nabi Harun 20 kali, dan yang sesudahnya lebih kurang dari itu. Ini 10 besar yang terbanyak disebutkan nama-nama Rasul ini dalam Al-Quran. Disebutkan pula bahwa Nabi Ibrahim adalah imam bagi manusia. Keluarganya dilebihkan atas segala umat dan keturunannya dianugerahi kitab dan hikmah. Nabi Ibrahim juga disebut sebagai teladan, dan Nabi Muhammad SAW beserta umat muslim diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina amanu ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim bersama orang-orang yang beriman bersamanya. Kalau mengambil tauladan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ayatnya sudah sama-sama kita hafal. Al-Ahzab 21 laqad kana lakum uswatun hasanah fi laqad kana lakum uswatun hasanatun jadi fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Jadi itulah dua orang nabi
dan Rasul yang dengan secara eksplisit disebutkan untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita ya. Ditegaskan pula bahwa yang membenci agama Nabi Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Faman yarghab an millati Ibrahim illa man safiya nafsa ya. Orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim berarti dia membenci, memperbodoh dirinya sendiri. Dan orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang yang mengikuti ajarannya. Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman namanya juga disandingkan dengan Nabi Muhammad dalam sholawat yang sering kita baca pada saat tasyahud, pada saat tahiyat ya, disebut sholawat Ibrahimiyah. Ini menunjukkan posisi Nabi Ibrahim yang hampir disejajarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim juga erat kaitannya dengan Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Meski beberapa tradisi mencatat bahwa Ka'bah itu sudah dibangun sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita bahas ya. Sebagian pendapat menyatakan pendirinya adalah Nabi Adam alaihissalam, sebagian menyatakan adalah para malaikat. Nabi Ibrahim adalah meneruskan yang sudah dimulai oleh Nabi Adam itu. Dan Nabi Ibrahim berperan sebagai pembangun ulang. Nabi Ibrahim juga mengajarkan syariat haji dan rukun Islam kelima ini menjadi ibadah yang syarat kenangan dan keteladanan akan sosok Ibrahim. Begitu juga dalam hari raya Idul Adha yang sering kita sampaikan hikmah yang ada di kisah Nabi Ibrahim ini. Sama sekalian, kalau kita lihat pandangan lain terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, salah seorang ilmuwan mengatakan, Umar Hasim menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu berasal dari dua suku kata, yaitu ib atau ab. Kalau ab kan jelas ya, itu adalah artinya bapak ya. Ib juga sama. Kemudian rohim itu adalah rahim ya, rohim. Nah, jika disatukan maka nama itu memiliki arti ayah yang penyayang ya. Abun rohimun ya. Jadi ayah yang penyayang. Karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala sifat kasih sayang kepada keluarganya, kepada tamunya, kepada masyarakatnya. Dan ini adalah bukan bahasa Arab ya, tapi dari bahasa Ibrani atau bahasa Suryani sana ya. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa nama asli Ibrahim adalah Abraham, yaitu Abram. Kemudian diubah menjadi Abraham yang bermakna bapak sejumlah bangsa besar. Ibrahim dalam bahasa Arab Ibrahim adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab maupun Tanakh. Tanakh ini kitab kumpulan dari kitab orang Yahudi. Orang Yahudi ini punya banyak. Kalau di total sekitar 28 kitab, termasuk di dalamnya ada kitab Taurat. Nah, kumpulannya namanya Tanakh ini. Dihormati dan menjadi sosok teladan dalam agama Islam, Kristen dan Yahudi. Ketiga agama tersebut yang memiliki keterikatan dengan sosok Ibrahim kerap disebut dengan agama Ibrahimik. Tokoh ini disebut Abraham dalam agama Yahudi dan Kristen. Dalam Yahudi, Ibrahim disebut sebagai bapak kami Abraham, sebagai penanda bahwa sosoknya berperan sebagai leluhur biologis bangsa Yahudi dan ayah dari agama Yahudi. Meski juga termasuk tokoh yang dihormati, peran dan kedudukan Ibrahim dalam Kristen tidak begitu besar bila dibandingkan dalam Islam dan Yahudi, dikarenakan Kristen memiliki konsep juru selamat yang menjadi pembeda antara Kristen dan dua agama lainnya, yaitu Al-Masih itu. Nah, inilah penjelasan dalam Al-Quran. Ada disebutkan 69 kali yang disebutkan di dalam 25 surat, yaitu pada surat Al-Baqarah yang sekian banyak ayat bicara kisah tentang Ibrahim. Kemudian surat Ali Imran sekian banyak ayat juga. Kemudian surat An-Nisa, surat Al-An'am beberapa ayat juga, surat At-Taubah, surat Hud juga beberapa ayat, surat Yusuf bahkan disebutkan.
di ayat 6 dan 38. Surat Ibrahim sendiri malah disebutkan lebih sedikit ya. Jadi namanya surat Ibrahim tapi bercerita sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim. Surat Al-Hijr di ayat 51, An-Nahl, kemudian surat Maryam, surat Al-Anbiya, surat Al-Hajj, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, Al-Ahzab, As-Saffat. Ini cerita tentang penyembelihan ya kepada putranya Nabi Ismail, dan menurut riwayat Nabi Ishak, nanti kita bahas sedikit. Kemudian surat Shad, surat Az-Zukhruf, Az-Zariyat, An-Najm, Asy-Syura, Al-Hadid, Al-Mumtahana, dan Al-A'la. Jadi inilah 25 surat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun keluarga beliau dari ayah yang terkenal adalah Azar atau Terah atau Tarikh. Azar mati masih dalam keadaan tidak mengikuti ajaran Ibrahim, jadi meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Menurut jumhur ahli nasab, di antaranya Abdullah bin Abbas, bahwa nama ayah Ibrahim adalah Tarikh atau Terah ini. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Azar adalah nama patung yang disembah ayahnya Ibrahim. Pendapat lain menyatakan bahwa dua nama itu sama-sama dikenal. Salah satu berupa nama asli, sedangkan yang lain adalah nama panggilan. Pendapat lain menyatakan bahwa nama Azar diturunkan dari bahasa Suryani Athar yang disebut Terah atau Tarikh dalam Alkitab. Jadi memang ada perbedaan ya. Dalam hal ini tidak ada validasi yang konkret ya. Ya kita terima seperti itu dan tidak ada masalah perbedaan ini insyaallah ya. Adapun nama ibunya, baik itu dari sumber Al-Quran maupun Alkitab, tidak menyebutkan nama ibu Nabi Ibrahim. Al-Hafidz Ibnu Asakir meriwayatkan bahwasanya ibu kandung Ibrahim bernama Amilah. Sementara menurut Al-Kalbi, ibu kandung Nabi Ibrahim bernama Buna binti Karbeta bin Karfi yang masih keturunan Arpasad dan bin Sim bin Nuh atau bin Sam bin Nuh ya. Sementara saudara-saudara beliau ada yang bernama Nahar ini, dia tetap di Irak saat Ibrahim hijrah. Kemudian Batuel salah satu putra Nahar, Ribka putri Batuel menikah dengan Ishak putranya Nabi Ibrahim. Laban putra Batuel, dua putrinya dinikahkan dengan Yakub putra Ishak bin Ibrahim. Juga saudara yang lain adalah Haran. Disebutkan dia meninggal di Ur Kasdim saat Azar masih hidup, dan Lut adalah putra dari Haran ini menjadi rasul untuk kaum Sodom. Nah, inilah yang disebutkan saudara-saudara beliau. Nah, adapun silsilah jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan silsilah Nabi Ibrahim selain bahwa ayahnya bernama Azar. Itu ada ya, tapi masih ada khilafiyah menurut para ahli tafsir tadi. Nah, ini kalau kita lihat ya, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam ada putranya Idris, kemudian Nuh. Nuh ini punya saudara Yafid dan Ham. Nah, Nuh ini punya anak adalah Sam. Nah, ini melahirkan adalah Hud, kemudian Nabi Soleh, kemudian Azar ini. Azar yang disebut Taruh. Nah, inilah dari Azar atau Taruh inilah Nabi Ibrahim ini Haron ya, bukan Harun saudaranya Nabi Musa, tapi Haron tadi. Jadi Azar atau Taruh inilah melahirkan keturunan yang bernama Nabi Ibrahim, kemudian memiliki putra-putra, di antaranya adalah Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kemudian dari keturunan Nabi Ishak inilah yaitu ada Nabi Ayub dan juga ada Nabi Yakub. Nah, Yakub inilah ayah dari Nabi Yusuf ya. Jadi Yakub inilah yang diberi julukan nama lain adalah Israel. Nah, jadi Yakub nama lainnya adalah Israel. Aslinya adalah Yakub. Sedangkan Nabi Ismail terus turun-menurun sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Yakub ini, dan Yakub ini kan yang melahirkan sekian banyak ya. Jadi dari Nabi Yakub inilah lahir ke bawah terus sekian banyak nabi dan rasul ini. Jadi memang nabi dan rasul kebanyakan adalah dari keturunan Israel ini, Yakub. Sehingga mereka berharap rasul akhir zaman itu dari keturunan sini, sementara dari Ismail, maka mereka tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad itu. Padahal kalau diruntut kakeknya kan sama ya, Nabi Ibrahim ya.
Tapi kenapa hanya berhenti di sini, enggak langsung ke Ishak atau ke kakeknya, yaitu Ibrahim. Adapun pasangannya adalah Sarah. Sumber Yahudi dan Kristen biasanya menyebutkan bahwa Sarah adalah saudara Ibrahim seayah berbeda ibu. Hal ini didasarkan perkataan Ibrahim kepada Abimelekh. Abimelekh ini adalah raja Filistin ya. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa Ibrahim pernah berbohong, dalam tanda kutip lah ya, tauriah ataupun semacam alibi ya, 3 kali. Salah satunya adalah mengaku bahwa Sarah adalah saudarinya. Kemudian istrinya yang lain adalah Hajar, adalah ibu dari Nabi Ismail. Kemudian Ketura ini kontur, itu sebagian pendapat menyatakan bahwa Ketura ini adalah Hajar, orang yang sama. Nah, sebagian pendapat mengatakan begitu, ini khilafiyah ya. Adapun keturunan tadi sudah kita sebutkan di silsilah, tapi kita perjelas. Jadi Nabi Ismail putra dengan Hajar memiliki 12 putra dan seorang putri, mulai dari Nebayot, Kedar, Adbel dan seterusnya. Ini beberapa sumber menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nebayot ini. Sebagian lain berpendapat keturunan Kedar ini. Keturunan Ismail biasanya disebut Arab al-Musta'ribah, Arab yang diarabkan. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi Arab pendatang, karena mereka bukan asli Arab dan mempelajari bahasa Arab dari penduduk asli setempat. Sebagaimana kisah nanti yang kita bahas ya, Hajar dan Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Palestina datang ke Mekah, jadi pendatang. Kemudian bergaul dengan suku Jurhum. Kemudian anak beliau Nabi Ibrahim adalah Ishak, putra dengan Sarah. Kemudian putra-putranya Esau, putra sulung Ishak. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia adalah kakek moyangnya Ayub. Kemudian Yakub, putra kedua Ishak, keturunannya disebut Bani Israel. Nabi yang termasuk keturunan Yakub diantaranya adalah Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun dan seterusnya sampai Nabi Isa. Kemudian ada putra Nabi Ibrahim yang lain adalah Zimran, kemudian Yoksan, bahkan ada Medan ya. Ternyata Medan juga nama putranya Nabi Ibrahim ya. Kemudian Midian atau Madian, putra dari Ketura, moyang kaum Madian dan Nabi Syu'aib. Ada Ishbak, ada Su'ah ini. Ini diantara doa Nabi Ibrahim supaya keturunannya dijadikan sebagai keturunan yang soleh. Ini juga bisa kita tiru ya, supaya keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat dan diantara keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jemaah sekalian, kehidupan awal Nabi Ibrahim ini, beliau lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai pembuat patung yang biasanya dijadikan sesembahan. Terkait tempat kelahirannya, pendapat paling masyhur menyatakan bahwa Nabi Ibrahim ini lahir di Babilonia, di kota yang bernama Ur-Kasdim. Ini yang dikuatkan atau yang dipilih oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang terkenal begitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir di sebuah dataran rendah di Damaskus. Juga sangat mungkin kepercayaan yang dianut masyarakat kala itu adalah agama Mesopotamia kuno yang menyembah banyak dewa dan dewi. Ada juga yang berpendapat di Haron, ada juga yang mengatakan di Ahwas. Jadi ada juga yang berpendapat di sekitar Turki sana. Pendapat lain menyebutkan bahwa kaum Ibrahim merupakan pemuja benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang, dan patung-patung yang digunakan untuk ritual merupakan perlambang dari benda-benda langit tersebut. Sebagaimana berhala-berhala yang disembah kaum Nuh adalah perlambang dari orang-orang soleh yang telah meninggal. Jadi ada kemiripan ya, walaupun tidak sama. Kalau umatnya Nabi Nuh membuat perlambangnya dari orang-orang soleh, kemudian dirupakan patung. Kalau ini adalah berupa benda-benda langit, dirupakan patung-patung itu.
Dalam kronik legenda bangsa Yahudi atau Israiliyat disebutkan bahwa Ibrahim lahir pada masa kekuasaan seorang penguasa zalim bernama Namrud. Disebutkan bahwa Namrud melihat pertanda melalui bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang lahir yang akan menghancurkan kekuasaannya. Setelah berdiskusi dengan para penasihatnya, dikeluarkanlah maklumat bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Saat mendekati waktu kelahiran, ibu Ibrahim kemudian pergi keluar kota dan melahirkan di sebuah gua. Ibu Ibrahim kemudian meninggalkannya di sana dengan berat hati, dan Ibrahim yang masih kecil bayi itu diasuh oleh malaikat Jibril, ya, dijamin makanannya, minumannya. Di sana Ibrahim tumbuh dengan sangat cepat, bahkan bisa berjalan dan bicara saat baru berusia 20 hari. Nah, kisah ini tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Alkitab, ya. Jadi ini ada kemiripan dengan kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun juga punya firasat ada seorang anak laki-laki yang nantinya menjadi musuhnya, sehingga dia juga punya kebijakan membunuh semua bayi yang lahir yang laki-laki. Nah, Namrud juga seperti itu, ada kemiripannya. Nah, adapun kisah berikutnya, kisah tentang 4 ekor burung, ini sudah pernah kita sampaikan, yang adalah salah satu mukjizat yang dialami oleh Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran ayat 260 ini, ya, ketika Ibrahim ingin memastikan dirinya tentang kekuasaan Allah Ta'ala, maka Allah kemudian memerintahkan agar Ibrahim melatih 4 ekor burung hingga mereka dapat segera mendatanginya bila dipanggil. Setelah terlatih, burung-burung tersebut disembelih dan dicincang, kemudian jasadnya dipencarkan dan diletakkan di tiap-tiap bukit. Saat Ibrahim memanggil, burung-burung tersebut mereka segera mendatanginya seperti sebelumnya. Ini sudah kita bahas di surat Al-Baqarah 260, ya. Adapun dakwah Nabi Ibrahim, Ibrahim awalnya berdakwah kepada ayahnya dengan lembut. Dia menegaskan agar ayahnya meninggalkan sesembahan lamanya yang tidak dapat mendengar, melihat, dan memberi pertolongan sedikit pun, ya. Berhala-berhala itu sama sekali tidak ada respon, ya. Kenapa harus disembah? Ibrahim juga menyatakan bahwa dia telah mendapat sebagian ilmu atau wahyu yang tidak dimiliki ayahnya, sehingga Ibrahim meminta agar ayahnya mau menurutinya. Meski demikian, ayahnya menolak ajakan Ibrahim, bahkan mengancam akan merajamnya dan menyuruh Ibrahim meninggalkannya. La arjumannaka. Jadi Ibrahim menyuruh dengan lemah lembut, tapi ayahnya malah menghardik dengan keras, ya, malah mengancam akan merajam Nabi Ibrahim. Ibrahim kemudian menjauhkan diri dari ayahnya sembari memintakan ampun ayahnya kepada Allah, yang akhirnya ini ditegur, ya, oleh Allah Ta'ala. Al-Quran menjelaskan bahwa permintaan ampun Ibrahim pada ayahnya hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya pada ayahnya. Namun setelah jelas bahwa ayahnya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Ibrahim juga berdakwah pada kaumnya. Sebagaimana seruan pada Rasul yang lain, Ibrahim menyeru kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, mengesahkannya dan meninggalkan sesembahan lain. Ibrahim juga menegaskan bahwa sesembahan mereka tidak mampu memberi rezeki pada penyembahnya. Kaumnya menyatakan bahwa mereka melakukan penyembahan ini lantaran telah menjadi tradisi sejak leluhur mereka. Ibrahim kemudian bertekad untuk melakukan tipu daya pada berhala-berhala sesembahan kaumnya saat mereka pergi. Sebagian berpendapat bahwa Ibrahim hanya mengatakan tekadnya dalam hati. Ada yang berpendapat bahwa Ibrahim mengatakannya secara lisan dan itu didengar sebagian kaumnya. Dalam legenda bangsa Yahudi disebutkan bahwa pada suatu hari ada seorang wanita tua yang hendak membeli berhala dari Ibrahim karena berhala miliknya dicuri saat dia sedang mandi. Ibrahim kemudian menyatakan bahwa patung sesembahan tersebut bukanlah Tuhan karena dia bisa dicuri seperti itu. Akhirnya wanita itu kemudian tersadar dan kemudian ikut membantu dakwah Ibrahim, sehingga banyak orang yang akhirnya mengikuti ajaran Ibrahim. Namrud mendengar mengenai wanita tersebut dan memanggilnya ke hadapannya, memarahi wanita itu lantaran dia menyembah Tuhan lain selain dirinya.
Tetapi wanita itu membalas bahwa Namrud seorang pendusta. Wanita tersebut kemudian dibunuh. Ini cerita Israiliyat ya, yang tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian kisah berikutnya, akhirnya Ibrahim menghancurkan berhala. Disebutkan bahwa kaum Ibrahim saat itu memiliki perayaan tahunan yang dilaksanakan di pinggiran kota. Azar saat itu meminta Ibrahim ikut mendatanginya, tetapi Nabi Ibrahim melihat sekali pandang ke arah bintang-bintang, kemudian mengatakan kalau sedang sakit. Jadi ini hanya alasan ya, supaya tidak berlama-lama. Saat suasana sepi, Nabi Ibrahim kemudian pergi ke kuil pemujaan tempat berhala-berhala sesembahan kaumnya. Di sana terdapat sesajian yang disuguhkan untuk berhala-berhala tersebut. Nabi Ibrahim kemudian mendatangi berhala-berhala tersebut dan bertanya pada mereka sebagai sindiran, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Setelahnya Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sana dengan kapak kecuali berhala yang terbesar. Ibrahim kemudian meletakkan kapaknya di tangan berhala terbesar yang masih utuh tersebut untuk memberi kesan bahwa berhala induk tersebut cemburu dengan berhala-berhala kecil yang dianggap tidak pantas disembah bersamanya. Saat penduduk kembali, mereka terkejut ketika melihat keadaan berhala-berhala tersebut dan bertanya-tanya mengenai jati diri pelakunya. Sebagian penduduk kemudian mengatakan bahwa Ibrahim dikenal suka mencela sesembahan mereka. Ibrahim kemudian ditanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim kemudian membalas, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika dia dapat bicara." Setelahnya mereka membalas, "Sesungguhnya kaum telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat bicara." Itulah kesempatan Nabi Ibrahim untuk membalik keadaan ya, dengan mengatakan, diabadikan di surat Al-Anbiya 6667, "Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun." Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak mendatangkan madarat kepada kamu? Celakalah kamu, dan yang kamu sembah selain Allah tidaklah kamu mengerti. Luar biasa ya, keberanian Nabi Ibrahim di sini mencela secara tegas apa yang dilakukan oleh kaumnya itu. Akhirnya kaumnya marah setelah mendengar bantahan Ibrahim. Para penduduk tidak bisa menang debat dengan Ibrahim sehingga mereka mengalihkan permasalahan dan menggunakan kekuatan untuk membungkam Ibrahim dengan cara berusaha dilemparkan ke dalam api. Dalam legenda bangsa Yahudi disebutkan bahwa sebelum dilemparkan ke api, Ibrahim dipenjara selama setahun tanpa makan dan minum. Pada masa itu Allah kemudian mengutus malaikat untuk memberi Ibrahim makan dan minum sehingga dia tetap hidup. Kemudian diusulkan kepada Namrud bahwa Ibrahim harus dibakar hidup-hidup di hadapan khalayak agar para penduduk dapat terus mempercayai Namrud. Akhirnya dilakukanlah ya, dikumpulkan kayu bakar yang sekian banyak untuk membuat perapian dalam jumlah yang raksasa ya. Setelah diputuskan bahwa Ibrahim akan dihukum bakar, maka para penduduk segera mengumpulkan kayu bakar dari segala penjuru selama berhari-hari. Sampai seorang wanita yang sedang sakit juga bernazar akan ikut mengumpulkan kayu bakar jika sudah sembuh. Kemudian mereka menggali lubang yang sangat besar tempat kayu-kayu tersebut dinyalakan. Api menyala sangat besar sehingga tidak ada yang bisa mendekat, sehingga Ibrahim diikat dan dibelenggu, kemudian dilemparkan ke tengah api menggunakan manjanik. Jadi pakai ketapel yang besar raksasa itu ya. Saat dilempar, Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Allah kemudian memerintahkan kepada api ini, Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Kobaran api tersebut hanya membakar ikatan Ibrahim, tapi tidak tubuh maupun pakaiannya sama sekali.
Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim berada dalam kobaran api itu selama 40 sampai 50 hari. Nah, sebuah riwayat menyebutkan bahwa ayah Ibrahim kemudian berkata, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu Ibrahim, karena ternyata dia mendapatkan putranya tidak terbakar ya. Nah, jemaah sekalian, berikutnya setelah kejadian itu ada episode berikutnya tentang perdebatan. Al-Quran mengisahkan mengenai perdebatan mengenai Tuhan antara Ibrahim dengan orang kafir yang biasanya ditafsirkan sebagai Namrud. Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikanku. Orang tersebut membalas, Ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksud dari jawabannya adalah dia membunuh seseorang dan memberikan ampunan kepada orang lain. Ibrahim kemudian melanjutkan, fa innallaha ya'ti bisyamsi fa'ti biha minal masyriqi. Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat. Fabuhital ladzi kafara, orang itu kebingungan dan tidak dapat menjawab balik jawaban Nabi Ibrahim. As-Sukti menjelaskan bahwa perdebatan ini terjadi setelah peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan bahwa Namrud biasanya memiliki jatah makanan yang dibagikan kepada penduduk. Namun Ibrahim tidak mendapat jatah lantaran perdebatannya dengan Namrud. Untuk menenangkan keluarganya, dia mengisi kantongnya dengan pasir. Saat dia pulang dan tidur, istrinya yaitu Sarah ini membuka kantong tersebut yang ternyata telah menjadi bahan makanan. Sarah lantas mengolahnya menjadi hidangan lezat. Berarti ini termasuk mukjizat Nabi Ibrahim ya. Saat Ibrahim menanyakan asal makanan tersebut, Sarah menjawab bahwa ini berasal dari kantong yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menyadari bahwa itu merupakan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah sekalian, yaitu mampir atau pergi ke Haran. Setelahnya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk hijrah keluar dari negeri tersebut menuju Syam. Juga disebut tanah Kan'an dalam Alkitab. Disebutkan dalam Alkitab bahwa yang turut pergi bersama Ibrahim adalah Tera atau Azar ini, Sarah istri Ibrahim, dan Lut keponakan Ibrahim. Dalam perjalanan mereka berhenti di Haran yang kerap diidentifikasikan sebagai Haran yang penduduknya menyembah bintang. Ini yaitu kisah di surat Al-An'am 76 dan 7 sampai 79. Yang mana sebagian mufassirin ini adalah kisah pada saat Nabi Ibrahim masih muda ya, pada saat mencari identitas Tuhan itu. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, pada saat malam hari Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, Ibrahim berkata ini adalah Tuhanku. Falamma afala, ketika bintang tersebut itu terbenam, qala la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang terbenam. Sampai kemudian melihat matahari ya, melihat bulan dulu, kemudian melihat matahari, semuanya hilang. Kemudian baru akhirnya beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin ya. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Banyak literatur Islam yang menyebutkan bahwa kisah Ibrahim dalam Al-An'am adalah upaya Ibrahim mencari Tuhan semasa muda beliau ya. Namun Ibnu Katsir membantah pendapat tersebut dan menyatakan bahwa itu sebenarnya adalah nasihat Nabi Ibrahim kepada penduduk Haran. Nabi Ibrahim menggunakan bahasa sindiran, sebagaimana saat dia bertanya pada berhala alasan mereka tidak memakan sesajian, atau saat menyuruh kaumnya untuk bertanya pada satu-satunya berhala yang masih utuh mengenai rusaknya berhala-berhala lain yang ada di kuil itu. Jadi ini adalah nasihat secara tidak langsung yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Alkitab menyebutkan bahwa Tera atau Azar meninggal di Haran pada usia 205 tahun. Ayah Ibrahim meninggal dalam keadaan masih tidak mengimani ajaran Ibrahim. Setelahnya Ibrahim melanjutkan perjalanan dan tiba di Syam. Kemudian berikutnya perjalanan di Mesir ya. Saat Syam mengalami paceklik yang sangat hebat, Ibrahim dan keluarganya pindah ke Mesir. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa raja memerintahkan, raja Mesir adalah memiliki
titel ataupun panggilan Firaun ya, memerintahkan untuk membawa Sarah ke istananya saat mendengar laporan dari para punggawanya mengenai kecantikan Sarah. Saat utusan raja tiba dan menanyai mengenai Sarah, Ibrahim menjawab bahwa dia adalah saudarinya. Karena kalau dijawab ini istriku, Ibrahim dibunuh. Nah, ya. Jadi Ibrahim mengaku dia adalah hadhihi ukhti, ini adalah saudariku. Ibrahim juga berpesan kepada Sarah agar mengaku sebagai saudarinya agar raja tersebut tidak membunuh Ibrahim. Setelah Sarah dibawa ke istana, raja berusaha menyentuh Sarah, tetapi tangannya menjadi lumpuh mendadak. Raja memohon agar Sarah berdoa kepada Allah untuk menyembuhkannya, dan Sarah melakukannya. Setelah tangannya pulih, raja kembali mengulang perbuatannya, tetapi dia mengalami kelumpuhan yang lebih berat dari sebelumnya. Raja kembali meminta Sarah mendoakannya dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Setelahnya, raja memerintahkan agar Sarah dipulangkan kepada Ibrahim dan dia diberi budak perempuan bernama Hajar sebagai hadiah. Jadi malah diberi apresiasi ya, karena ini bukan wanita sembarangan ini ya. Didekati, setiap kali Firaun mendekati, tangannya dan dirinya menjadi lumpuh. Ibrahim diberi banyak budak dan hewan ternak karena raja ingin menjadikan Sarah sebagai istrinya. Namun raja dan seisi istananya kemudian terkena musibah itu. Raja kemudian menyalahkan Ibrahim karena mengaku bahwa Sarah adalah saudarinya. Kemudian Sarah dikembalikan kepada Ibrahim. Berikutnya adalah perpisahan dan perang. Setelah kembali ke Syam, terjadi perselisihan antara para penggembala yang bekerja untuk Ibrahim dengan yang bekerja untuk Lut. Hal ini lantaran tempat kediaman mereka tidak cukup luas untuk mereka berdua yang memiliki harta dan hewan ternak melimpah. Lut kemudian memilih pindah ke kota-kota di kawasan lembah Yordania dan berkemah di dekat Sodom. Ibrahim sendiri kemudian pindah ke dekat Hebron yang nanti menjadi tempat kediamannya sampai beliau meninggal di sini. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai perpisahan Ibrahim dan Lut, tetapi disebutkan bahwa Allah memang mengutus Lut kepada kaum Sodom untuk berdakwah. Sumber Alkitab juga menyebutkan bahwa kawasan lembah Yordania kemudian memberontak melawan pemerintahan Elam yang saat itu dipimpin Raja Kedorlaomer. Pasukan Elam kemudian menyerang kota-kota di lembah Yordania dan menawan banyak orang termasuk Lut dan keluarganya. Kejadian ini dikenal dengan pertempuran Siddim. Ibrahim yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghimpun 318 budak terlatih dan mengejar pasukan Elam, mengalahkan mereka di daerah Hoba yang terletak di sebelah utara Damaskus dan kemudian berhasil membebaskan Lut. Kisah berikutnya adalah tentang Hajar dan Ismail. Ibnu Katsir dalam karyanya mengutip dari Alkitab menuliskan bahwa Sarah kemudian memberikan Hajar sebagai selir atau menjadi istri Ibrahim lantaran dia sudah yakin tidak akan memiliki anak. Jadi Sarah ini pada saat itu divonis mandul ya, sehingga menyerahkan Hajar untuk menjadi istri Nabi Ibrahim. Namun setelah mengandung, Hajar menjadi merasa lebih mulia dari Sarah dan itu membuat marah-marah Sarah sehingga dia memberi hukuman yang berat kepada Hajar. Hajar kemudian melarikan diri, tetapi dia didatangi malaikat yang menyuruhnya untuk kembali sembari menenangkan bahwa Allah akan memperbanyak keturunannya sampai tak bisa dihitung. Juga menyuruhnya untuk memberikan anaknya dengan nama Ismail karena Allah mendengar penindasan atas Hajar. Disebutkan bahwa Ismail lahir pada saat Ibrahim berusia 86 tahun. Terdapat perbedaan pendapat mengenai status Hajar. Sebagian menyatakan bahwa dia adalah selirnya Ibrahim. Sebagian mengatakan bahwa dia adalah istrinya. Pendapat lain mengatakan bahwa awalnya Hajar adalah selir Ibrahim, kemudian setelah Sarah wafat, Ibrahim menikahi dan menjadikan Hajar sebagai istri, kemudian memberinya nama baru Ketura. Jadi tadi sudah kita sebutkan ya, Ketura ini apa orang lain, apa satu nama dengan Hajar itu. Terkait asal-usulnya, beberapa sumber Islam dan Yahudi menyebutkan bahwa Hajar adalah seorang putri Midras dan sebagian literatur Muslim menyebutkan bahwa Hajar adalah anak perempuan dari raja yang berusaha mengambil Sarah sebagai istri atau selirnya saat di Mesir. Pendapat lain mengatakan bahwa dia adalah anak perempuan dari seorang raja yang masih keturunan Nabi Saleh. Ayah Hajar kalah dalam peperangan dan raja yang menang perang yang mengambil Sarah di kemudian hari, yaitu Firaun tadi, kemudian menjadikan Hajar tawanan dan pelayan di istananya.
Al-Quran sendiri tidak memberikan keterangan detail tentang masalah antara perselisihan Sarah dan Hajar atau mengenai asal-usul Hajar ini. Berikutnya, sebagaimana yang sudah kita fahami, berikutnya adalah mengungsi ke tanah haram ya. Dalam sebuah riwayat hadis diterangkan bahwa Ibrahim mendapat perintah untuk mengungsikan Hajar dan Ismail dari Syam dan menempatkan mereka di tengah padang pasir yang tak berpenghuni, yaitu di Mekah itu. Perjalanan yang sangat panjang ya, yang sangat jauh. Saat Ibrahim beranjak pergi, Hajar membuntutinya dan ini sudah sampai di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim ketika mau meninggalkan Hajar dan putranya itu, si Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau hendak kemana? Apakah kamu akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada suatu tanaman pun?" Namun Ibrahim tetap tidak menjawab meski Hajar bertanya berkali-kali. Setelahnya Hajar mengganti pertanyaannya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan semua ini?" Barulah Nabi Ibrahim memberi jawaban, "Iya." Maka Hajar kemudian membalas, "Jika demikian Allah tidak akan melantarkan kami." Nah, ternyata betul ya, Allah kemudian memancarkan mata air Zam-Zam di tempat Hajar dan Ismail berdiam. Kemudian beberapa bangsa Arab dari suku Jurhum datang dan ikut mendiami tempat tersebut ya. Suku Jurhum ini dari wilayah Yaman. Mereka awalnya mau berjalan ke Syam ya, tapi ketika sampai di Mekah, mereka ternyata melihat burung-burung yang berada di langit kota Mekah yang menunjukkan bahwasanya ini ada sumber air yang menjadi burung-burung itu mengitari langit-langit kota Mekah. Dicari dan ketemulah Hajar bersama putranya ini. Mereka minta izin, ya, mereka berdiam diri situ sambil memberikan uang sewa kepada Hajar ini, dan akhirnya turun-menurun sampai pada waktu berikutnya mereka lah yang menguasai mata air Zam-Zam ini. Pada umumnya sumber-sumber Islam dan dari hadis dan tafsiran, para ulama sepakat bahwa Hajar dan Ismail diungsikan saat Ismail masih kecil dan menyusu. Terkait peristiwa tersebut, dalam sumber Alkitab diperkirakan usia Ismail itu pada saat itu usia 16 tahun. Disebutkan bahwa Ismail lahir saat berusia 86 tahun, Nabi Ibrahim maksudnya ya, dan Ishak lahir saat Ibrahim berusia 100 tahun, sehingga keduanya terpaut sekitar 16 tahun. Hajar dan Ismail kemudian pergi dari Syam saat Ishak sudah tumbuh sampai usia disapi, dan disebutkan bahwa Hajar menggendong perbekalan berikut Ismail di bahunya sampai padang gurun. Saat kehabisan air, Hajar digambarkan membuang anaknya dan di semak-semak sambil menangis karena tidak tahan melihat Ismail yang dalam cerita kita melakukan sa'i ya. Saat pandangan Hajar dibukakan Allah, dia melihat sumur dan langsung memenuhi wadahnya dengan air tersebut yang disebut dengan Zam-Zam itu. Kemudian tahap berikutnya adalah penyembelihan. Dalam surat As-Saffat disebutkan bahwa dalam mimpi Ibrahim melihat dirinya menyembelih putranya, dan hal ini ditafsirkan sebagai wahyu. Dia berdiskusi dengan putranya yang memintanya memikirkan masalah tersebut. Anaknya menjawab, "Wahai bapakku," dan seterusnya sampai diganti ya dengan hewan sembelihan yang besar. Nah, jemaah ini yang saya sampaikan tadi ya, terdapat perbedaan pendapat mengenai identitas anak Ibrahim yang disembelih. Sebagian ulama menyatakan bahwa dia adalah Ismail, sedangkan ulama yang lain berpendapat nama putranya adalah Ishak. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan nama anak tersebut secara tersurat. Umat Yahudi dan Kristen secara umum memandang bahwa putra Ibrahim disembelih adalah Ishak. Nah, disebutkan dalam Alkitab bahwa Allah memerintahkan Ishak yang disebut anakmu yang tunggal itu ya untuk dikorbankan di tempat bernama Gunung Moria. Namun saat hendak disembelih, malaikat mencegahnya dan diganti dengan seekor domba jantan. Jadi kalau umat Islam meyakini itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang paling benar adalah itu ya. Kemudian cerita berikutnya, Nabi Ibrahim kedatangan tamu, yang mana tamu-tamu ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala ya. Jadi jumlahnya 3 orang menurut sebagian tafsir ulama. Kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi panggang. Namun mereka sama sekali tidak menjamah hidangan tersebut, sehingga perbuatan tidak lazim mereka ini membuat Ibrahim takut. Para tamu tersebut kemudian menenangkan Ibrahim dan menyatakan bahwa mereka adalah para malaikat yang diutus untuk membinasakan kaum Lut. Nah, selain itu mereka juga datang untuk mengabarkan bahwa Ibrahim dan Sarah akan dikaruniai anak laki-laki yang nantinya bernama Ishak.
Nah, jadi mendengar hal itu Sarah tercengang sambil menepuk mukanya sendiri lantaran merasa heran karena dia adalah wanita mandul yang sudah tua. Ibrahim juga merasa keheranan dan bertanya, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Para malaikat menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang yang berputus asa. Kita loncati ya. Al-Quran menjelaskan bahwa setelah rasa takut Ibrahim hilang, dia kemudian melakukan tanya jawab mengenai nasib kaum Lut. Ya, kita loncati. Ya. Berikutnya adalah Ka'bah dan haji. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bersama Ismail, Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. As-Suddi menyatakan bahwa tatkala diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah, Ibrahim dan Ismail tidak mengetahui tempat yang cocok untuk tempat pembangunan tersebut. Maka Allah mengutus angin yang menyapu segala hal yang ada di sekitar tempat yang akan dibangun Ka'bah. Nah, akhirnya saat Ka'bah sudah mulai tinggi, Ibrahim menggunakan batu pijakan agar dapat menggapai bagian atas Ka'bah. Batu pijakan itulah yang disebut dengan Maqam Ibrahim ini. Nah, inilah cetakan yang sekarang ada di sekitar Ka'bah ya. Yang dulunya Maqam Ibrahim ini menempel ke dinding Ka'bah. Kemudian pada saat Umar bin Khattab memerintah, beliau memerintahkan untuk memisahkan, menjauhkan dari dinding Ka'bah agar tidak menghalangi orang pada saat tawaf. Tatkala pondasinya telah sempurna, Ibrahim memerintahkan Ismail untuk mencari batu untuk diletakkan di sudut Ka'bah. Namun sebelum Ismail tiba, malaikat Jibril membawakan batu tersebut yang akhirnya dinamakan Hajar Aswad ya, batu yang hitam. Yang menurut riwayat katanya dari surga. Allahu a'lam bishawab ya. Saya kira ya, setelah Sarah wafat, Ibrahim mengambil istri atau selir bernama Keturah yang tadi ini adalah disebut dalam pendapat tidak adalah ya, Hajar itu sendiri. Nah, adapun berikutnya suhuf ya, yang kita biasa baca di surat Al-A'la ya, adalah berbagai ajaran Ibrahim tercantum dalam lembaran-lembaran suhuf Ibrahim yang setara dengan lembaran-lembaran Nabi Musa. Jadi di surat Al-A'la di akhirnya itu suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itulah kisah tentang Nabi Ibrahim ya, yang mana beliau usianya 175 tahun. Kemudian periodenya adalah tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi, dan tempat diutus adalah Ur Kasdim tadi, daerah selatan Babylon atau Irak. Kemudian jumlah keturunan 13 anak, tempat wafat Al-Khalil atau Hebron Palestina, dan sebutan kaumnya bangsa Kaldan. Al-Quran menyebut sebanyak 69 kali. Allah alam bisawab. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebenarnya panjang ya kalau kita ceritakan detail, tapi kita sebutkan secara global saja ya. Mudah-mudahan bisa menjadi review bagi kita semuanya. Banyak hikmah dan pelajaran bisa kita ambil, yaitu tentang masalah tauhid, masalah keikhlasan, masalah loyalitas, masalah yang terkait dengan kasih sayangnya kepada keluarga, tanggung jawabnya, dan sekian banyak pelajaran bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail serta keluarganya ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.